Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Inggris Andika dengan NIM 240106110199. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat ilmu tentang proses pengembangan ilmu pengetahuan. Poin pertama yaitu peran filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat segala sesuatu. Dikatakan sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat memberi dasar dan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Peran pertama, filsafat memberikan dasar bagi membentuk konsep dan teori dalam ilmu pengetahuan. Konsep-konsep dasar seperti kebenaran, realitas, dan metode ilmiah merupakan kontribusi utama filsafat. Poin kedua, peran kedua yaitu filsafat memberikan dasar bagi pengembangan metode ilmiah. Metode ilmiah yang melibatkan observasi, hipotesis, eksperimen, dan generalisasi didasarkan pada pemikiran kritis dan rasional yang berasal dari filsafat. Peran ketiga yaitu filsafat memiliki peran penting dalam membimbing para ilmuwan dalam melakukan penelitian. Filsafat membantu para peneliti dan menentukan tujuan penelitian dengan memberikan landasan tentang nilai-nilai yang harus dikejar, seperti kebenaran dan keobjektivitas. Peran filsafat pendidikan dalam ruang lingkup sistem pendidikan nasional diantaranya yaitu yang pertama, filsafat pendidikan sebagai filsafat khusus atau filsafat terapan, yaitu berkenan dengan pendidikan sebagai hasil kreasi manusia. Yang kedua, filsafat pendidikan sebagai proses dan hasil berpikir sebagai pengertian filsafat. Filsafat pendidikan juga dapat dipandang sebagai suatu proses berpikir dan sebagai hasil berpikir. Poin yang kedua atau B yaitu tujuan dan fungsi filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran secara ilmiah. Tujuan filsafat yaitu untuk mendorong manusia untuk lebih kreatif dan inovatif sebagai makhluk ilmuwan. Tujuan dan fungsi filsafat mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan karena filsafat ilmu bertujuan sebagai sarana menjunjung penalaran ilmiah sehingga seseorang akan berkembang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan karena tujuan dan manfaatnya sendiri sebagai alat atau media atas perkembangan itu sendiri. Filsafat ilmu dalam batasan ontologis untuk perkembangan ilmu sebagai pendorong pertumbuhan wawasan spiritual keilmuan yang mengatasi bahasa sekularisme segala ilmu. Sedangkan filsafat ilmu dalam bahasa aksiologi untuk pengembangan ilmu bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai etis serta mendorong perilaku adil dan membentuk moral dalam lingkungan pertanggungjawaban. Poin yang C atau ketiga yaitu hubungan filsafat ilmu dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik dilihat dari proses, jalan maupun tujuannya. Hal ini sangat dipahami karena pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil spekulasi filsafat, terutama pada filsafat nilai, yaitu terkait dengan ketidakmampuan manusia dalam menghindari fitrahnya sebagai diri yang selalu mendambakan makna kesamaan di dalam proses ruang etika dan ruang pragmatis. Berdasarkan filsafat, pendidikan berkepentingan membangun filsafat hidup agar dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kehidupan sehari-hari tersebut selalu dalam keteraturan. Jadi, terkadang pendidikan filsafat memberikan sumbangan berupa kesadaran menyeluruh tentang asal, mula, eksistensi, dan tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, seseorang guru harus memahami dan mendalami filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Melalui filsafat pendidikan,
guru mengetahui hakikat pendidikan dan pendidikan dapat dikembangkan melalui filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan poin yang keempat atau terakhir ini yaitu tentang tantangan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa tantangan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu diantaranya A. Tantangan integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat terkadang dianggap tidak relevan oleh beberapa ilmuwan yang memprioritaskan data dan eksperimen di atas refleksi filosofis. Ilmu pengetahuan modern cenderung bergerak ke arah spesialisasi sehingga muncul kesenjangan antara filsafat dan sains dalam pemahaman konsep-konsep dasar. Yang B. Masalah falsifikabilitas dalam metode ilmiah. Dalam filsafat ilmu, ada tantangan mengenai bagaimana menentukan batas antara ilmu dan non-ilmu atau masalah demokrasi. Yang C, yaitu tantangan etika dalam kemajuan sains dan teknologi. Sering dengan kemajuan teknologi dan ilmu, muncul tantangan untuk mengimbangi perkembangan ini dengan prinsip-prinsip etika. Misalnya dalam genetik dan kecerdasan buatan, muncul dilema moral tentang hak asasi dan dampak terhadap lingkungan. Yang D, yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan sains, kuantum, dan kosmologi. Ilmu pengetahuan modern, terutama dalam fisika, kuantum, dan kosmologi, memunculkan tantangan filosofis baru. Konsep seperti realitas, ruang waktu, dan kualitas dalam mekanika kuantum berbeda dari pemahaman klasik, sehingga menuntut filsafat untuk mengevaluasi ulang konsep-konsep dasar tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa dapat dari pembahasan yang saya jelaskan tadi yaitu berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan filsafat ilmu memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu didukung oleh posisinya sebagai ibu dari semua ilmu yang ada sekarang. Filsafat ilmu memiliki peran yaitu filsafat sebagai lawan bicara kritis dan penegasan nilai-nilai moral aksiologi. Sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, akhir dari ilmu-ilmu yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan mampu mengembangkan teknologi dan teknologi merupakan sarana yang digunakan oleh manusia secara sosial dan pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai ukuran kontrol moral atas perkembangan teknologi modern untuk mencegah berlanjutnya proses dekadensi moral. Dan yang terakhir sebagai aspek moral dan estetika. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.